Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah pengalaman peluapan Roh Kudus secara lahiriah. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kaum beriman memerlukan hayat di dalam dan kuasa di luar. Roh Kudus Allah dalam kedua aspeknya menggenapi kedua hal ini. Hasil akhir pekerjaan Roh Kudus hayat secara batiniah dalam kaum beriman adalah memenuhi kaum beriman secara batiniah, yaitu plero dalam aspek hayat, sehingga mereka dapat menempuh hidup rohani yang menang. Pekerjaan utama Roh Kudus kuasa secara lahiriah atas kaum beriman adalah meluapi mereka secara lahiriah, yaitu pleso dalam aspek pekerjaan, sehingga mereka dapat bekerja dengan kuasa bagi Allah. Alkitab dengan jelas menampakkan kepada kita bahwa peluapan oleh Roh Kudus secara lahiriah adalah baptisan Roh Kudus. Dalam Matius pasal 3 ayat 11, saat Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang di dalam air, dia bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan membaptis mereka dalam Roh Kudus, sehingga mereka menerima baptisan roh. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5, Tuhan Yesus bernubuat, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah nubuat Tuhan kepada murid-murid setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya, berdasarkan nubuat Yohanes Pembaptis. Nubuat Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus mengenai baptisan Roh Kudus ini tergenapi pada hari Pentakosta. Menurut Alkitab, penggenapan ini terbagi dalam dua bagian dan dua tempat. Keduanya merupakan penggenapan yang lengkap. Tergenapi dalam dua bagian, sebab gereja terdiri dari dua golongan, yaitu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Yang pertama dalam Kisah Rasul pasal 2, tergenapi di antara kelompok pertama orang-orang Yahudi di lantai atas sebuah rumah di Yerusalem pada hari Pentakosta. Bagian kedua baptisan Roh Kudus tergenapi dalam rumah Kornelius, mewakili kaum beriman bukan Yahudi. Sesuai dengan prinsip mewakili, sama seperti Tuhan membaptis semua orang beriman Yahudi dari zaman ke zaman dalam Roh Kudus, sekali untuk selamanya pada hari Pentakosta. Demikian juga Tuhan Yesus membaptis semua orang beriman bukan Yahudi dari zaman ke dalam Roh Kudus, sekali untuk selamanya dalam rumah Kornelius. Dalam pandangan Allah, kedua bagian baptisan Roh Kudus ini bersama-sama membentuk suatu baptisan roh yang lengkap. Dalam baptisan roh yang lengkap ini, Kristus sebagai Sang Kepala telah membaptis kita semua yang percaya kepadanya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, diwakili oleh orang Yunani, ke dalam satu roh, ke dalam satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 13 berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya! Baptisan Roh Kudus hari ini adalah fakta yang telah tergenapi atas gereja. Jika hari ini seorang Yahudi atau orang bukan Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia berbagian dalam gereja, dan dia juga berbagian dalam fakta yang telah tergenapi atas gereja. Dipenuhi Roh Kudus secara batiniah adalah untuk kehidupan rohani kita, agar hayat rohani kita menjadi matang,
Sedangkan diluapi oleh Roh Kudus secara lahiriah adalah bagi pekerjaan rohani kita, agar kita memiliki kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Sebelum Pentakosta, meskipun Petrus dan para rasul telah dipenuhi Roh Kudus secara batiniah, namun mereka tidak dapat bekerja bagi Tuhan, karena mereka harus menunggu kuasa Roh Kudus dicurahkan dari atas. Mereka belum dipenuhi Roh Kudus secara lahiriah sebagai kuasa untuk bekerja bagi Tuhan. Namun, setelah mereka diluapi oleh Roh Kudus secara lahiriah, pada hari Pentakosta, mereka menerima Roh Kudus turun ke atas mereka sebagai roh kuasa. Barulah mereka sanggup bekerja bagi Tuhan dengan efektif. Keluapan Roh Kudus secara lahiriah ini juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus telah naik, Tuhan Yesus telah ditinggikan, dan telah ditetapkan menjadi Tuhan dan Kristus. Peluapan Roh Kudus secara lahiriah memberikan kita kuasa karena mendatangkan suasana Tuhan di sorga bagi kita. Memberikan kita perasaan surga sangat dekat dengan kita. Dan suasana surga itu telah menimpa tepat pada diri kita. Seolah-olah suasana Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan di atas tahta di sorga terlihat di depan kita. Demikianlah kita dapat bersaksi bagi Tuhan dan bersandarkan kuat kuasa sorga. Kita tidak mempedulikan situasi dunia dan segala kesulitan-kesulitannya. Hari ini, saudara-saudara, untuk mengalami diluapi oleh Roh Kudus secara lahiriah, kita perlu pertobatan yang tuntas dan penanggulangan atas semua dosa-dosa kita. Setelah kita menanggulangi dosa-dosa kita, kita harus percaya bahwa baptisan Roh adalah fakta yang Tuhan telah genapi atas gereja. Dan kita adalah salah satu bagian dari gereja. Sehingga peluapan Roh Kudus secara lahiriah dari baptisan Roh ini sudah menjadi bagian kita. Setelah itu, untuk menerima peluapan Roh Kudus secara lahiriah, kita harus memberikan diri kita taat sepenuhnya dan mutlak kepada Allah. Akhirnya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 memberitahukan pada kita, menerima peluapan Roh Kudus secara lahiriah perlu diri kita sendiri banyak berdoa secara pribadi. Perlu juga banyak berdoa dengan sehati bersama-sama dengan mereka yang menuntut diri Allah. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mengalami diluapi oleh Roh Kudus secara lahiriah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu diluapi oleh Roh Kudus-Mu secara lahiriah. Sehingga kami dapat bekerja bagi-Mu Tuhan dengan penuh keberanian, kekuatan dan kuasa yang dari sorga. Tuhan, kami mau percaya bahwa ini adalah fakta yang Tuhan sudah genapkan. Kami mau taat dan banyak berdoa dengan sehati, sehingga kami mengalami peluapan Roh Kudus ini secara lahiriah dalam pelayanan kami bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin.